Lanjut leveling guys. War belum selesai. Target kita level 65. Oke. 2 hari. Gua tidak. Iya. Tayang, sekarang tayang lagi. Betul. Siap menemani Jumat malam kamu nih. Sedap. Iya kan, Jumat malam kan ini Jumat ya? malam, bukan malam Jumat kemarin. Yoi. Oke, Let's go. kita langsung aja masuk ke cerita dari teman Kliwon yang pertama. Ini ada sebuah cerita tadi tuh, ini tentang PKL di sebuah balai peternakan. Menarik nih. PKL di Balai Peternakan. Yoi. Menarik sekali. Halo Bang Bimo sama Mas Danu. Perkenalkan, saya Fahmi. Udah ngikutin PMK dari episode 1. Mungkin cerita ini akan jadi cerita yang cukup panjang. Tolong jangan disebutkan daerah tempat PKL saya. Soalnya kalau dikasih tahu pasti ketahuan karena hanya ada satu balai peternakan di sana. Oh. Semester 6 adalah saatnya aku dan 5 teman-temanku melakukan PKL. Kami PKL di balai peternakan di daerah Cianjur. Saat pertama kali ke balai tersebut, kami disambut ramah oleh salah satu pegawai di sana dan dibawa ke mes yang telah disediakan balai untuk mahasiswa yang PKL di balai tersebut. Dia menceritakan berbagai macam hal tentang balai itu. Salah satunya yaitu kisah horor yang pernah terjadi di sana. Bapak itu bilang bahwa dahulu balai ini adalah neraka bagi mereka yang ingin PKL. Karena mes untuk para mahasiswa itu bisa dibilang gak terawat. Pekerjaannya berat, lokasi yang jauh dari mana-mana, dan pengalaman horor yang banyak orang dapati di sini. Salah satunya ada anak perempuan PKL dari salah satu SMK di Cianjur. Dia nih selalu kesurupan di mes ini katanya saat sedang haid. Karena saat dia lagi halangan gitu, dia nggak membersihkannya dengan benar. Saking seringnya kesurupan, pihak balai pun akhirnya memulangkan anak ini dan dijemput oleh keluarganya. Selang sebulan kemudian, anak SMK tersebut meninggal dunia. Dan kata-kata terakhirnya adalah, "Pulangkan saya ke balai."
Lanjut, pernah juga ada orang Jepang yang sedang melakukan survei ke balai ini diganggu saat melihat salah satu mes pegawai. Saat itu dia membuka pintu belakang mes tersebut. Ada sesosok hitam berbulu dengan taring dan tanduknya yang menyeramkan. Duduk Warrior bersila semua. dan lambat laun berdiri, lalu membesar, melebihi tinggi dari mes tersebut. Orang Jepang itu pun pingsan dan pulang saat malam itu juga. Bentar, aku Mendengar hal tersebut, saya merasa tertantang karena saya sangat penasaran dengan keberadaan makhluk gaib. Sebulan kami di sana, teman-temanku bercerita banyak hal mengenai gangguan makhluk halus yang ada di sana. Ada yang mendengar suara kaki berlari-lari di lorong rumah ini. Ada juga yang mendengar suara alat scraping. Suaranya tuh seperti pacul yang digesekkan ke permukaan semen. Suara ini muncul di waktu subuh sekitar jam 4. Padahal kita semua tahu nggak ada di yang mana bekerja Paduk deh? pada jam Di tersebut. daerah gravesite. Tapi yang saya sayangkan, saya belum mendapatkan pengalaman tersebut dan berharap saya yang mengalaminya. Di hari terakhir kami di balai, kami semua berkaraoke di aula pada malam hari. Namun hal tersebut harus dihentikan karena tiba-tiba mati lampu di aula itu. Yang aneh, pada aula itu ada sebuah kamar mandi yang selalu dikunci dan gak boleh ada yang memakainya. Konon memang jika kita berada di dalam kamar mandi tersebut, suasananya berbeda. Agak lebih mencekam, bukan lembab ya. Lah si Oleh Gazi udah karena pakai armor itu putih pihak lagi balai deh. menutupnya. Siapa? Setelah itu kami semua Gazi. kembali ke dalamnya sekitar jam 10 malam. Semua teman-temanku langsung pada tidur. Hanya aku saja yang belum. Artinya subsidi ini sudah berakhir, bro. Not buy every month lah, bro. dia beli jetnya di bulan genap leh. Ini kan bulan Mei, bulan ganjil kan, dia nggak beli. Enggak le, dia belinya seminggu le pas naik Dewanto. Hah, lama kok waktu itu udah beli. Seminggu. I'll be back in 10. Oke, bro, see you 10. Mana ya? Tadi udah ada nih. Seribuan aja dulu ya.
Jalan. Karena harus membuat laporan PKL yang harus dikumpulkan esok hari. Saya mengerjakan laporan PKL di bagian depan mes ini. Mirip seperti ruang tamu bentuknya. Yang unik adalah pintu dari mes ini mirip seperti pintu yang ada di minimarket. Menggunakan pintu kaca yang tembus pandang ke arah luar. Dan tidak bisa ditutup oleh gorden karena memang tidak disediakan. Saya duduk menghadap pintu itu, jadi saya bisa melihat keadaan di luar dengan jelas. Di saat saya menyusun laporan tersebut, sekitar jam 2 malam, saya berkeinginan nih untuk melihat makhluk halus. Waduh. Karena ini adalah hari terakhir saya di balai ini. Saat fokus mengetik, entah kenapa mata saya diarahkan ke pintu tersebut. Dan benar aja, saya melihat ada seorang wanita berjalan di luar mes ini. Berjalan dengan tenang, lurus, seperti melayang dari arah kiri mes ke arah kanan. Saya terdiam mematung kaget. Saya takut. Saya takut tiba-tiba wanita itu mengagetkan saya, ngetuk, atau menempelkan wajahnya di pintu kaca tersebut. Perawakan wanita itu cukup pendek, memakai baju batik, dan rok abu-abu serta rambut hitam sebahu. Seperti anak SMK yang dijelaskan pegawai balai di awal. Saya langsung terdiam dan masuk ke kamar saya. Berselimut dan mendengarkan surat-surat pendek di Spotify. Untungnya saya bisa tidur. Saya menceritakan apa yang saya alami pada teman-teman saya. Dan mereka sedikit meragukan. Sampai ada pegawai yang ikut ngobrol. Ternyata pegawai ini bilang dia pernah menemukan batu nisan yang gak jauh dari mes ini. Dari arah sebelah kiri mes. Sesuai dengan arah wanita itu menampakkan diri. Pegawai ini juga cerita pengalaman horor dari mahasiswa PKL yang pernah tinggal di rumah pegawai yang tidak terpakai. Saat itu ada mahasiswa yang terbangun di jam 1 malam. Karena ada suara anak ayam di luar rumah pegawai. Saat ia melihat keluar jendela, ia melihat kuntilanak merah sedang terbang bolak-balik di seberang rumah itu. Mahasiswa itu kaget dan langsung nutup gorden jendelanya. Setelah membaca beberapa ayat pendek yang ia tahu, mahasiswa tersebut memberanikan diri untuk melihat lagi keluar jendela. Dia melihat kuntilanak merah itu lambat laun terbang dengan tenang, dengan rambutnya yang berantakan, dan senyumannya yang menyeringai menyeramkan, serta suaranya yang berubah dari anak ayam